Ya, dalam hidup ini tentu ada berbagai masalah. Namun ketika kita dihadapkan sebuah masalah, hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita memohon pertolongan Allah? Yaitu dengan sabar dan sholat. Orang yang sabar tentunya dia akan menerima bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar itulah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Ini. Di pagi hari ini saya mengalami sebuah tragedi ya. Di mana tragedi yang saya alami ini adalah sikap seseorang yang menilai negatif terhadap diri saya dengan tidak memperhatikan faktor-faktor yang sedang saya alami. Jadi di pagi hari saya mengalami satu atau menerima suatu sikap yang tidak mengenakan dari seorang istri ya misalnya, di mana kondisi saya itu sedang kurang enak badan. Nah begitu dia datang, maaf saya mau buang air dulu, tetapi malahan tanggapannya negatif ke saya. Nah tanggapan yang negatif itu membuat saya merasa tidak nyaman gitu ya. Maka di pagi-pagi sekali biasanya saya berangkat kerja agak siang. Kita berangkat keluar dari rumah itu lebih cepat dari biasanya. Dan hal ini begitu keluar dari rumah, perasaan saya itu bebas. Bebasnya apa? Bebas dari orang yang berpikir negatif terhadap saya. Bersyukur aku kepada Allah karena aku telah terbebas dari rumah ini. Nah, jadi perasaannya itu. Maka wajar ya kalau ada orang suami itu tidak betah di rumah. Karena di rumah itu ada toksin ya. Mungkin ada toksin-toksin dari seorang istri atau keluarga, anggota keluarga yang menyinggung perasaannya, yang membuat tidak nyaman dalam rumah itu. Maka penting sekali bagi seorang suami atau istri harus menjaga perasaan ini. Karena jika kita tidak bisa menjaga perasaan sang suami atau istri, atau kita tidak bisa menjaga perasaan diri kita sendiri, kita itu harus berpikir positif loh. Ya, suami memang lagi sakit. Kan kamu tidak bisa merasakan apa yang dialami oleh suami tadi. Maka dia izin dong ke belakang, memang mau ke belakang. Kenapa Anda malah berpikir sebaliknya, bahwa Anda yang menyebabkan ke belakang itu. Nah ini saya tidak
tidak sangat setuju dengan seperti pemikiran yang negatif itu ya. Atau menganggap dirinya sebagai penyebab keburukan. Nah, tidak, kan kita memang kita betul-betul sedang sakit ya. Ingin buang air atau BAB, kemudian pasangan kita datang, ya kita dengan baik-baik izin kok, saya mau BAB dulu. Kenapa dia tersinggung ya? Nah ini yang jadi masalah, kenapa dia tersinggung. Dan tersinggung itu mengeluarkan dengan kata-kata yang tidak mengenakan kepada kita ya. Nah ini. Maka ketika kita melihat sebuah persoalan, sebenarnya jangan melihat dari kacamata diri sendiri aja. Harus bisa melihat dari kacamata orang lain atau orang yang mengalami. Nah, kejadian itu sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Saya pulang sholat subuh, setelah sholat subuh perut itu sangat sakit sekali. Kemudian saya duduk di sofa ya, duduk aja. Nah tiba-tiba perut yang sakit ini makin lama makin gak kuat. Ingin buang air besar ya. Tiba-tiba istri datang bersalaman dan saya berpamitan saya mau buang air besar ya. Tapi apa yang ditanggapinnya itu? Yaitu di baliknya, yaitu berpikiran negatif. Tidak maulah katanya didatengin sama dia. Padahal kita biasa-biasa aja. Nah ini. Nah teman-teman sekalian, ini bukan hanya saya terjadi, ini sering terjadi di dalam rumah tangga ya. Yaitu pemikiran yang negatif atau pemikiran yang tidak baik kepada lawan pasangannya. Nah, ini. Oleh karena itu betul-betul kita harus mampu menjaganya ya. Ya akhirnya bagaimana cara menjaganya? Seharusnya dihadapi, tetapi berhubung dengan waktu kerja sudah mulai ya kita sekalian berangkat aja lah. Kita tinggalkan rumah yang membosankan itu ya. Jadi rumah itu bisa nyaman atau membosankan tergantung anggota keluarga tersebut. Apakah bisa membuatkan diri kita nyaman atau sebaliknya. Sungguh ironis ya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rumahku adalah surgaku. Nah, benarkah kita rumah kita adalah surgaku? Dok, apa kabar dok? Udah sekolah di mana dok? Halo bang, halo. Halo, sekolah di mana dok? Apa? Sekolah di mana? SMP negeri 1 jam. Sekolah di mana? SMP negeri bang, SMP negeri. SMP negeri mana? Di Pari. Nembeng. Hah? Kasemen? Ini. Dok, pernah merasa tidak nyaman nggak di rumah? Pernah merasa tidak nyaman nggak? Halo. Wah. Nah, bagi para penonton tentunya memberikan tanggapannya apa
Bagaimana cara mengatasi ketidaknyamanan di dalam rumah tangga tersebut? Mungkin ada pendapat dari penontonnya. Silakan untuk memberikan tanggapan bagaimana menghadapi hal tersebut jika dialami dalam sebuah rumah tangga. Dan itu pasti ya, pasti dialami namanya ketidaknyamanan itu. Ini. Tapi yang penting itu bagaimana cara mengatasinya itu. Kalau seorang punya masalah itu pasti, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik itulah yang diperlukan keterampilan, kearifan dan sudah banyak terjadi dari hal-hal yang kecil menjadi sebuah hal yang besar, menjadikan berantakan, menjadikan sesuatu yang ya. Ini kok musik mana? Aku nggak suka musik soalnya. Aku sukanya ngaji, baca Quran gitu. Nggak suka musik aku. Tapi ya diputus lah. Nah, ini. Bagaimana penilaiannya menghadapi masalah di dalam rumah tangga supaya terciptanya kenyamanan? Nah, ini. Kenyamanan ini sangat penting ya bagi seseorang di dalam rumah tangga. Ketika kita merasa nyaman, maka kita akan menghasilkan karya-karya yang baik tentunya. Sebaliknya ya, kalau kita tidak nyaman, kita tidak bisa berkarya apapun gitu. Ya bagaimana kita mau berkarya sedangkan perasaan kita juga tidak nyaman. Ini. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Dari Abang mana dari nih mana? abang nih? Dari Banten. Oh, dari Cirebon bang. Oh Cirebon. Apa kabar Cirebon? Iya. Tadi masa apa sudah? Usaha apa bang? Kuli bang, kuli cangkul. Woi bagus lah. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Siap bang, siap. Saya punya. Iya, boleh lah. Ngajak-ngajak nih. Iya. Mari nomor WA saya di bio ya. Aku fallback ya. Iya betul fallback. Betul. Aku follow dulu baru di follow. Dianya yang minta bang. Aku udah follow. Abel nggak tahu bahasa Inggris ini. Coba cerita bahasa Inggris dulu. Ini lagi di tempat kerja. Pandegnya di mana bang? Pandeglang, Serang. Oh, Pandeglang. Pandeglang. Sore. Ya sama bahasanya ya, bang. Bodoh lah bodoh. Oh, iya. Sami mawon. Nggih. Ini sedang di mana? Di Kalimantan bang sekarang bang. Oh iya boleh lah di Kalimantan sambil. Itu bisa jual pupuk loh. Ya makanya konfirmasi dulu bang. Bisnis siapa? Ya barangkali berminat kan sayanya. Iya nanti ya hubungin di WA ya. Siap bang. Siap. Ya oke. Yo, Udah, makasih lanjut, banyak bang. Ya oke. Lagi Ya, curhat nih. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, di rumah tangga itu bukan hanya permasalahan perasaannya, tapi juga ada namanya permasalahan ekonomi,
jika sudah berkeluarga. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ekonomi? Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan yang banyak. Nah, Bapak Ibu para penonton bisa komunikasi dengan saya, nanti saya kasih peluangnya ya. Nih. Di DM aja DM. Nah ini. Karena memang harga-harga sekarang juga melonjak ya, tidak labil sekalinya. Belum lagi bahan-bahan yang kita perlukan langka, jadi membuat mahal. Ya, jangan lupa bagi teman-teman yang ada masalah ekonomi, ingin tambahan penghasilan, bisa hubungin saya ya, kita ngobrol-ngobrol. Nah, ada peluang-peluang tersebut kita berikan memang kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan mari kita sama-sama berjuang untuk meraih kesuksesan tersebut. Nah, kembali lagi kepada masalah rumah tangga, yaitu masalah perasaan ini. Jangan ikutin rasa, kamu bisa binasa katanya. Jangan ikuti hati, kamu bisa mati. Nah, kata-kata ini adalah sebuah kata-kata yang sering memberikan secercah cahaya pada saya, khususnya ketika kita sedang mengikuti perusahaan, lalu saya katakan jangan ikutin rasa, bisa binasa. Ketika hati sedang tidak enak, jangan ikuti hati, nanti bisa mati. Sebenarnya tidak ada hubungannya, tetapi hal itu memang memberikan satu sugesti kepada kita agar tidak larut dalam perasaan dan tidak larut dalam hati ini. Ya, teman-teman yang sudah bergabung, adakah masalah yang Anda hadapi sehingga bisa menyebabkan sakit kepala? Nah ini. Perasaan yang tidak enak ini bukan hanya menyebabkan sakit kepala, bahkan bisa menyebabkan terjadinya depresi. Maka seorang suami, seorang istri harus betul-betul saling menjaga perasaan. Betul nggak? Betul Kang? Kang, betul ya? Betul nggak Kang? Ya Kang. Dari mana nih Kang? Kang dari mana? Nah ini. Sudah kawin belum? Sudah nikah belum? Oh masih bujangan ya? Nah, kita lagi bicara tentang rumah tangga Kang. Ya, bukan masalah bujangan. Ya, bujangan juga sebagian daripada masalah rumah tangga tentunya ya. Karena apa? Karena di rumah kita kan ada bujang tuh. Nah, maka dari itu seorang bujangan menjaga perasaannya atau ibunya. Nah, teman-teman sekalian, permasalahan keluarga ini harus kita clearkan jangan sampai kita teruskan. Permasalahan yang kecil bisa menjadi besar nantinya. Kata-kata yang menyakitkan dari seorang suami atau dari seorang istri bisa menjadi penyebab malapetaka. Terjadinya perceraian, terjadinya pembunuhan, terjadinya kezaliman. Maka dari itu, jika memang ingin berpisah, berpisahlah dengan baik ya. Tapi jika ingin memperbaiki hubungan jauh lebih baik, awalilah dengan saling memaafkan. Nah, ini solusinya ya. Ini. Ketika kita menghadapi masalah, solusinya adalah saling memaafkan.
Nah ini. Kata maaf itu memang kata yang mudah diucapkan memang. Tapi tidak mudah dipraktekkan bagi orang-orang yang memiliki hati yang keras. Tapi bagi orang yang memiliki hati yang lembut, maka dia akan mudah memaafkannya. Maafkan aku dari kesalahan. Oh, ini apa nih Bang? Nah ini Bengkelas, awal layanan jasa online. Tukang bangunan, tukang las, tukang listrik, tukang furniture, tukang aluminium. 081 34 12 78 7 32. Dari mana nih Bang? Ini saya nggak suka musiknya Bang, kenceng-kenceng. Mending kita ngobrol aja Bang. Nah, kita ngobrol aja, jangan pakai musik. Ini. Nah, masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga itu bukan hanya masalah perasaan, tetapi juga masalah ekonomi. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi? Insya Allah kita bisa belajar mendapatkan uang tambahan, belajar. Ya silakan yang berminat DM saja ke saya. Nah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat TikToker, permasalahan yang pertama adalah masalah perasaan, yang kedua masalah ekonomi, yang harus diatasi dengan cara bekerja keras dan bekerja ikhlas tentunya. Kerja keras tanpa keikhlasan hasilnya akan membuat ketidakberkahan. Tapi kerja keras dan keikhlasan akan menghasilkan keberkahan. Berapapun yang dihasilkan dari kerja keras yang didasarkan atas keikhlasan, itulah yang akan membawa kebaikan bagi seseorang. Betapapun banyaknya harta, tidak akan bisa menyelamatkan rumah tangga jika keduanya tidak mau saling memaafkan. Maka memaafkan ini sebagai pilar pertama dalam berumah tangga. Sifat saling memaafkan ini sebagai pilar pertama dalam berumah tangga ketika menghadapi sebuah masalah. Setelah saling memaafkan, maka hendaknya bertekad untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki diri, memperbaiki komunikasi lingkungan. Sedang apa ini Bang? Joget-joget Bang? Nah, belum tentu ya. Orang yang joget itu bahagia belum tentu. Apalagi joget. Nah, teman-teman sekalian, permasalahan-permasalahan itu hendaknya disikapi dengan bijaksana tentunya. Ya, selamat datang Ibu. Terima kasih sudah mampir ke Yaijid 106. Terima kasih Miss Tini Nuk sudah bergabung, kemudian juga Lanbil, Abelito, kemudian siapa lagi nih, Uwa, ini Neti, Bu Neti, hai Bu Neti. Nah ini Liusa ya. Nah ini Ashara Jafir. Nah ini Fitri Ashara Jafir.
Nah, teman-teman sekalian, jadi permasalahan hidup pasti banyak ya. Salah satunya adalah menjaga perasaan suami istri. Belum lagi masalah ekonomi. Nah, belum lagi yang ketiga itu masalah pendidikan anak. Nah, ini masalah pendidikan anak ini juga bagi keluarga yang sudah mempunyai anak tentunya harus memikirkan, jangan menyerahkan pendidikan itu hanya pada pesantren atau pada sekolah. Itu salah besar loh. Seharusnya orang tua yang membentuk anaknya menjadi anak yang soleh, bukan pesantren ataupun sekolah ya. Nah, pesantren dan sekolah itu hanya sebagai tambahan dalam pendidikan gitu. Pendidikan sebenarnya adalah